Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham dari sektor energi. Ini hari Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023. Minggu pertama di bulan Maret. Oke, saham yang akan coba saya review yakin ada saham BSML, kemudian ENRG, Doit, Harum, Yata, dan Adro. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham BSML. Oke, secara pergerakan tren ini masih downtrend ya. BSML ini masih berada di bawah garis MA20 teman-teman, garis warna biru ini. Jadi selama dia belum berhasil break dari area MA20, maka kecenderungan BSML ini akan bergerak turun teman-teman ya. Jadi kita bisa beri tanda ini area resisten garis warna biru ini. Oke. Oke. Jadi dia ada resisten di range harga kisaran 348 hingga 350 teman-teman. Jadi selama dia belum berhasil break dari area 348 hingga 350, maka pergerakannya dia akan cenderung turun ke bawah ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat ada area support di kisaran area sini. Oke. Kisaran harga 310 teman-teman. Oke. Jadi kalau misalkan dia jebol dari 310, maka pergerakan BSML akan melanjutkan penurunannya dan dia akan menuju ke area support di area 260 teman-teman. Jadi untuk saat ini masih belum ada tanda-tanda sinyal beli untuk saham BSML ya teman-teman ya. Oke, kita bisa cek di broker transaksi untuk BSML. Oke, kita lihat di broker transaksi ini BSML ada akumulasi. Ini broker IN yang melakukan akumulasi di harga rata-rata pembelian di 332 teman-teman. Jadi IN ini harganya sama dengan harga penutupan pada hari Jumat kemarin ya teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham energi. Oke, secara pergerakan tren energi ini juga downtrend ya teman-teman ya. Pergerakannya dia ada di bawah garis MA20 dan MA200. Nah, di sini kita lihat ada resisten di MA5 teman-teman, di kisaran harga 262. Jadi selama dia masih belum berhasil break dari area 262, maka dia akan ada kecenderungan pergerakannya dia akan turun dan berpotensi dia akan menguji area support di kisaran area di 236 hingga 240 teman-teman. Area sini. Oke. Jadi kalau misalkan di area resisten 260 ini belum berhasil break, maka dia akan turun. Namun sebaliknya kalau dia berhasil break dari area 260, maka pergerakan saham energi ini dia akan menguji area resisten di garis MA20 dan MA200 yang di kisaran harga 272 hingga 282 teman-teman. Jadi ada area resisten berikutnya setelah apabila resisten MA5 ini berhasil ditembus ke atas teman-teman. Oke, kita bisa cek di broker transaksi untuk energi. Oke, jelas sekali ini ada distribusi ya teman-teman ya. Kita bisa lihat ada 4 broker paling atas ini ada YU, MG, YB, dan GR yang melakukan penjualan dengan jumlah yang banyak. Ini seller masih dominan ya teman-teman ya untuk pergerakan dari saham energi. Oke, next kemudian ada saham Doit. Oke, secara pergerakan tren Doit ini uptrend. Ini pergerakannya sudah berhasil close di atas garis MA20. Jadi ini menarik teman-teman ya. Dia udah up dari garis warna biru nih teman-teman. Nah, di sini kita melihat ada area resisten terdekat yakni di garis MA100, garis warna orange ini di kisaran harga 320 hingga 322 teman-teman. Jadi saat ini untuk pergerakan saham Doit ini sudah dekat-dekat dengan area resisten. Jadi kalau misalkan kita lihat seperti ini cukup berisiko ya teman-teman ya kalau misalkan entry saat ini, karena ada kecenderungan kalau dia gagal break dari area 320 hingga 322, maka berpotensi Doit akan turun dan dia akan berpotensi menguji area support di garis MA5 dan MA20 teman-teman. Ini ada area support untuk pergerakan saham Doit. Oke.
Namun sebaliknya kalau misalkan besok DOIT dia berhasil close di atas area 320 322, misalkan dia tutup di harga 324, maka ini akan menjadi menarik karena berpotensi DOIT akan melanjutkan kenaikannya dia dengan akan menguji resisten di garis MA 200 di kisaran harga 350-an teman-teman. Oke. Jadi untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk saham DOIT. Oke, kita bisa cek di broker transaksi untuk DOIT. Oke. Oke, kita lihat DOIT ini ada akumulasi. Ini buyer masih dominan ya teman-teman ya. Jika kita lihat ini ada BK, NI, FZ, YP, dan LG yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata kisaran 311 hingga 313 teman-teman. Nah, pada saat hari Jumat kemarin DOIT ditutup di harga penutupan 312. Oke, next kemudian ada saham Harum. Oke, Harum ini menarik. Secara tren pergerakan dia strong uptrend. Dia mampu bertahan di atas garis MA 20 dan MA 200 teman-teman. Nah, di sini kita lihat MA 200 saat ini berfungsi sebagai support terdekat untuk saham Harum. Jika kita lihat di sini ada area resistance di area, kita bisa kasih garis ini. Oke. Area kotak ini area resistance di kisaran harga 1765 hingga 1785. Ini target untuk kenaikan saham Harum. Ini masih cukup menarik teman-teman ya. Ya di sini kita lihat ada area support di MA 200 dan MA 20 teman-teman. Oke, selama pergerakan Harum ini masih ada di atas garis MA 20 dan MA 200, maka tren pergerakan saham Harum ini masih uptrend. Namun sebaliknya kalau dia ternyata jebol dari garis MA 20, misalkan dia tutup di bawah harga 1625, maka pergerakan saham Harum ini akan menjadi downtrend teman-teman ya, dan tren akan turun dan harga juga berpotensi dia akan turun kalau dia jebol dari MA 20. Oke. Kita bisa cek di broker transaksi untuk Harum. Oke. Oke, kita lihat sini ada akumulasi. Ada 3 broker, ada CCAI dan BK yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata kisaran 1684 hingga 1687 teman-teman. Oke. Oke, next kemudian ada saham dengan kode IATA. Oke, secara tren IATA ini downtrend. Ini pergerakannya dia ada di bawah garis MA 20 teman-teman. Di sini kita lihat MA 20 ini adalah area resisten terdekat untuk saham IATA. Yang mana kita lihat harga 95 ya teman-teman untuk resisten di MA 20, area MA 20. Oke. Ini kecenderungan pergerakan saham IATA ini turun teman-teman. Di sini kita lihat ada area support di kisaran harga 87 teman-teman. Ini kalau misalkan dia jebol ke bawah, jebol dari harga 87, maka berpotensi IATA akan turun lagi teman-teman, dan dia akan membentuk new lower low. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat pergerakan IATA ini masih belum ada tanda-tanda untuk entry beli teman-teman ya, karena kecenderungan pergerakan IATA dia akan turun. Namun sebaliknya kalau misalkan dia besok berhasil close di atas area harga 95, misalkan dia ditutup di harga 96, ini maka akan menjadi menarik karena berpotensi IATA akan melanjutkan kenaikannya teman-teman, dan dia akan menguji area garis resisten dari MA 60 di kisaran harga 112 113. Namun untuk saat ini masih karena berhubung dia masih berada di bawah garis MA 20, maka saat ini wait and see terlebih dahulu untuk pergerakan di saham IATA ya teman-teman ya. Oke, kita cek di broker transaksi. Oke, jelas-jelas ini ada distribusi. Ini EP yang melakukan penjualan yang cukup banyak ya teman-teman ya. Ini seller masih dominan untuk saham IATA. Oke, kemudian next saham Adaro.
Oke, Adaro uptrend ya teman-teman ya. Dia masih berada di atas garis EMA 20. Di sini kita lihat ada area resistance terdekat yakni di garis MA 60 dan MA 200 di kisaran harga 3180 hingga 3250 teman-teman. Dan di sini ada area support di garis MA 5 dan MA 20 yakni di kisaran harga 2990 dan 2890. Ini masih cukup menarik teman-teman ya. Ini ada potensi pergerakan saham Adaro ini akan menguji area resisten di range harga kisaran 3180 hingga 3250-an teman-teman. Oke. Bisa coba cek di broker transaksi untuk saham Adaro. Oke. Saham Adaro ini ada akumulasi, ini ada broker AK ya teman-teman ya, melakukan akumulasi pembelian di harga rata-rata kisaran 3080 teman-teman. Oke. Selama pergerakan saham Adaro masih dijaga di atas garis EMA 20 maka ini masih cukup menarik karena dan dia berpotensi akan melanjutkan kenaikannya. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari garis EMA 20 maka tren pergerakan saham Adaro ini dia akan berubah menjadi downtrend. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.